Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Man 22 Jakarta, Bapak Dr. Andes Usman Ali, Magister Pendidikan Fisika, Bapak narasumber kita, Bapak Rahmat Hidayat, SPD Esos, MPD, Bapak Ibu, para guru Man 22 Jakarta Barat, serta perwakilan dari PT Erlangga. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah mempertemukan kita untuk seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala untuk sama-sama belajar mengenai satu kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Telah hadir bersama kita Bapak narasumber yang insya Allah memang terpercaya nanti beliau akan memberikan materi seputar kurikulum Merdeka. Kami harapkan Bapak Ibu guru bisa terus berada di sini mengikuti workshop pada kesempatan kali ini agar bisa menyerap ilmu dari beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat terus, sehat terus agar kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak Erlangga. Alhamdulillah kegiatan ini menjadi sebuah sinergi antara pihak dari koperasi yang memberikan informasi tentang Erlangga nih yang siap untuk mensupport kegiatan ini, kemudian didukung juga sepenuhnya oleh pihak madrasah, sehingga alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, saya coba perkenalkan biodata beliau. Biodata nama beliau adalah Rahmat Hidayat, SPD Esos MPD. NIP-nya 1975, masih muda ya. 0309 2009 011 007. Pekerjaan beliau adalah pengawas sekolah, penulis juga, narasumber nasional kurikulum 2013, asesor dan penilai guru penggerak Kemdikbud, founder RH Edu Konsultan. Sekarang pangkat beliau di penata tingkat 1 golongan 3D, instansinya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi beliau memang OTW langsung dari Bandung Barat. Jam berapa? Jam 3 pagi sudah cus sampai sini tadi jam 7. Luar biasa. Nomor HP beliau di 0817617965. Pendidikan beliau S1-nya ada 3. ada yang dari IKIP, ada yang dari STIA Cimahi, kemudian S1 Bahasa Indonesia di STKIP Balai Bandung, S2-nya di MP Manajemen Pendidikan Uninus Bandung. Seperti yang sudah disampaikan, beliau banyak sekali memberikan impact dan pelatihan baik untuk implementasi kurikulum 2013 maupun pembelajaran, kemudian juga workshop di lomba debat bahasa sampai ke PPDB yang tahun 2022 ini. Untuk itu dengan segala hormat kami silakan kepada Bapak narasumber untuk memberikan materi. Terima kasih Ibu Ande, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, Bapak Ibu manajemen madrasah, Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru-guru hebat dan luar biasa Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta. Madrasah itu hebat bermartabat ya. Tapi sekarang katanya rubah, mandiri berprestasi. Ya, kalau sebelumnya madrasah hebat bermartabat, kalau sekarang madrasah mandiri berprestasi. Wah, luar biasa nih. Ini sekaligus menjadi tantangan buat kita semua, guru-guru madrasah ya.
Mau tidak mau dengan kata-kata seperti begini, kita juga dituntut untuk terus berprestasi, tentu dengan segala macam kemandirian kita. Ya, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan Bapak dan Ibu semua terkait dengan satu proses pembelajaran yang harus kita lakukan di abad 21. Ya. Bapak dan Ibu, abad 21 ini satu abad yang memang begitu luar biasa hadir bersama-sama kita ya. Izin saya berdiri ya Pak Kamarnya, karena sebagai seorang laki-laki itu harus mampu berdiri Pak. Ya. Di bawah biasanya lebih enak nih ya. Ya maksudnya berdirinya Pak, berdirinya di bawah gitu ya. Nih, masih pagi ini, belum malam ini. Oke. Kalau kita tidak mengubah proses pembelajaran kita di abad 21, tentu akan banyak sekali hal yang nanti anak-anak kita hadapi di kehidupannya itu nggak nyambung ya Pak, nggak nyambung. Sehingga tentu mereka sangat butuh satu proses pembelajaran yang mereka butuhkan nanti untuk hidup mereka nanti. Maka saya kemudian mengambil judul kurikulum paradigma baru, karena sebagai bagian daripada proses pembelajaran kita. Kurikulum ini pisaunya dua Pak. Jadi pisaunya kurikulum itu dua. Satu pembelajaran, yang kedua penilaian, assessment. Dan itu harus sejalan, seimbang Bapak Ibu lakukan. Betul tadi sepakat saya. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kurikulum, ganti menteri, itu hapus Pak dalam benak pikiran kita, karena itu merusak pikiran kita. Jadi nanti 2024 ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum lagi. Betul, akan ganti kurikulum lagi karena zamannya akan berubah. Nanti kita akan lihat ya Pak ya. Karena kurikulum ini dirancang untuk menghadapi anak yang berbeda ya. Maka paradigmanya yang harus dirubah. Jadi paradigma kurikulumnya yang harus dirubah, begitu ya. Paradigma itu apa? Mindset ya, pola pikir. Sederhana saja begini. Mindset itu. Dulu nih, kalau lihat tadi kan seumuran katanya, banyak yang seumuran di sini. Kalau lihat mindset, dulu masak nasi itu kan masukin beras, masukin air ya. Ngukur tinggi airnya? Pakai apa Bu? Oh, pakai jari. Pakai jari ya. Saya kira orang Jakarta beda sama orang Papua. Ternyata sama ya. Orang Jakarta sama juga kayak orang Ambon begitu ya. Ternyata kalau masak beras itu masukin air, ngukur airnya pakai jari gitu. Kemudian alatnya berubah Pak. Namanya magic jar, magic bowl, rice cooker. Disimpannya di atas meja makan. Dicolok pakai listrik. Di beberapa tempat dibungkus Hello Kitty, Doraemon. Ya kan? Masukin beras, masukin air. Ngukur tinggi airnya? Masih pakai jari. Alatnya berubah jadi modern, tapi pikiran masih primitif. Itulah mindset, pola pikir. Dan hebatnya, mindset ini diajarkan pada anaknya. Neng, masak nasi ya, Bapak pulang bentar lagi. Iya Ma, segimana airnya Ma? Jawabannya Mama gimana? Sebuku, sejari. Lupa bukunya Neng dengan bukunya Mama itu beda. Yang Neng itu panjang, yang Ibu itu pendek. Maka pas masak loh, kok nasinya begini? Pas jawabin lo ternyata beda setengahnya gitu. Itu mindset dalam kehidupan Pak. Sulit berubah, bagai katak dalam tempurung ya. Kurikulum juga sama. Coba Pak, di grup MGMP, Bapak Ibu juga tergabung di grup MGMP kan? Di awal tahun pasti ramainya, bagi dong RPP lengkap dengan prota dan prosemnya. Maka tertulis di atas Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, bawahnya Yogyakarta. Saya mohon maaf dulu ya Pak, kalau nanti dalam proses kita ada kejadian nama tempat yang sama, itu hanya kebetulan belaka ya. Gitu Pak.
RPP kita saja nyontek. Bagaimana pisau kita tidak akan bisa tajam menghadapi kurikulum itu. Pisau yang kedua tadi apa? Assessment, penilaian. Kepala madrasah, wakil kurikulum, wakil akademik nagih nilai ke Bapak Ibu. Mana nilai semester 5? Kumpulkan. Sebentar, belum selesai. Besok ya nilainya. Maka pulang ke rumah dia, Rudi 18, Andi 72, Meliana, Meli, ya, dikumpulkanlah nilainya besok. Ketika dikumpulkan, ini anaknya sudah nggak ada, kok nilainya masih ada. Masih menting, yang meninggal dikumpulkan nilainya masih ada, masih dijawab juga sama gurunya. Sebelum meninggal remedial dulu sama. Coba Pak, dengan 2 pisau yang kita gunakan tidak tajam seperti begitu, bagaimana anak kita di kemudian hari akan hidup? Kurikulum itu, pendidikan itu nggak bisa dirasakan hari ini. Kita laksanakan pendidikan, kemudian dirasakan sejam kemudian, enggak. Tapi 20 tahun kemudian. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini berdampak 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang akan datang. Dampak hari ini akibat dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dulu pernah UN ya Pak ya? Ada tim sukses UN yang meluluskan anak, yang mengubah jawaban. No, sekarang jadi bupati dia korupsi. Sekarang jadi wali kota dia korupsi. Sekarang jadi anggota dewan dia korupsi. Yang kita paksakan dulu ketika ulangannya, Bapak Ibu di sini ada yang jadi pengawas favorit ketika US. Bu, ngawasnya di sini aja Bu. Kenapa diawas sama ibu itu? Karena ibu ini membebaskan ketika dalam proses ulangannya. Anaknya nyontek, kecilnya nyontek, besarnya koruptor. Jadi korupsi itu dampak daripada proses pembelajaran 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini kita melakukan proses pembelajaran yang salah, pendidikan yang salah bagi anak, maka 20 tahun yang akan datang kita akan melihat dampak apa yang kita lakukan. Prolog saja ya, gitu. Jangan kaget Pak, kita kan biasa begitu. Sepakat dengan ini? Anak itu hidup, tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi tugas kita itu hanya menuntun, merawat. Bahkan penelitian Dyers tahun 2011, sebetulnya orang kita juga sudah punya, Islam sudah punya sejak awal, bahwa tidak bisa memintarkan murid sekolah itu. Madrasah itu tidak bisa memintarkan murid, ya, tapi harus berbasis kreativitas di sekolah itu. Nanti kita kupas di dalam teorinya Dyers. Maka tugas kita di sini sepakat bahwa anak kita berbeda kemampuannya, daya serapnya berbeda, latar belakang berbeda. Ngajar Bapak Ibu sama nggak di kelas yang sama? Salah berarti kan? Enggak. Maka akibatnya seperti begini. Oh. Ada muncul satu hal yang kita butuhkan di abad 21 tentang kecakapan hidup abad 21. Jadi di kelas kita itu harus muncul 3 hal Pak. Learning skill, life skill, dan literasi. Sekarang ditambah dengan AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum, literasi dan numerasi. Ketika kita melihat ini, maka guru ngajar nih tentang termodinamika, maka muncul bekerja sama. Guru ngajarin tentang sistem pencernaan, muncul belajar berkomunikasi, berpikir kreatif. Bukan konten dalamnya yang kita perdalam, tetapi kompetensinya. Dasarnya dari mana? Ini dasarnya dari sini. Jadi tahun 2000 itu PBB mengeluarkan satu learning core subject 21st century context. Yang kita punya ini Pak, di sini. Sekolah nih. Jadi di kelas itu harus muncul 4C. Critical thinking, creativity, communication, collaboration.
Jadi bagaimana Bapak ngajar tentang misal not angka, not balok, anak belajar berpikir kritis. Bapak ngajarkan tentang limit, anak belajar tentang berpikir kritis, berpikir kreatif. Sehingga nanti harapan kita anak seperti begini: flexibility, inisiatif, leadership, social skill, cross culture, productivity, accountability, sampai dia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, dasarnya ini, Jakarta sudah sangat merasakan ini. Muncul satu era baru, zaman baru, tidak pernah kita bayangkan ketika kita masa muda. Ada yang disebut dengan era disrupsi teknologi, disruption, revolusi industri 4.0. Pindah, disrupsi itu pindah dari asalnya nyata ke maya, nyata ke maya. Ya, ini dulu belanja ke Matahari, sekarang Lazada, Tokopedia, iya, Shopee. Dulu pesan ojek ke depan, nyari ojeknya dicari-cari, man, ojek. Taksi yang warnanya, yang lampunya nyala putih, baru kita stop. Sekarang pakai aplikasi. Ngajar, saya tadi lihat Bapak dan Ibu biasanya tatap muka, jadi tatap maya tanpa lunak. Tatap maya tanpa lunak. Ini semakin pentingnya kecakapan social skill dalam bekerja. Social skill. Yang ketiga, muncul era baru, teknologi, namanya teknologi digital. Ya, Internet of Things. Saya kedua-dua nggak nyasar, karena saya minta ke Ibu share lokasi, kemudian saya sewa satelit untuk berangkat dari rumah. Sewa satelit Pak, lewat Google Maps. Itu kan sewa satelit. Perkiraan 2,5 jam sampai ke sini. Hijau semua, perkiraan macet. Anda diperkirakan tiba jam 06.49, tepat Pak, 06.49 sampai sini 06.49. Peramal masa depan buka Google Maps. Iya, sepi jalannya, nggak macet. Jam 3 malam, toko masih bobo. Ya. Dulu kalau habis materi begini, Bapak ke depan bawa PlayStation. Kemudian Pak, bagi dong filenya. Maka ijab kabulnya, saya serahkan filenya dan saya terima virusnya. Kalau ini enggak, nanti saya kirim via WA, karena saya punya cloud, big data. Sekarang dikembangkan robot Pak, teacher robot, robot yang jadi guru dengan kecerdasan buatannya. Finlandia yang kita gadang-gadang sebagai pendidikan yang terbaik di dunia, itu sudah menggunakan 2 robot, robot bahasa dan robot matematika. Satu robot bernama Nona Elias. Nona Elias kecil, mungil, putih, bersih begitu ya. Disukai banget sama anak-anak. Dia mengajarkan bahasa secara runtut dan jelas. Menguasai 23 bahasa secara fasih. 23 bahasa. Ada dulu di sini bahasa Inggrisnya aja belepotan. Satu lagi Opobot, robot matematika. Mengajarkan matematika secara sistematis dan dapat dipahami oleh anak-anak. Korea yang terkenal dengan drama Koreanya, drakor. Ada penggemar drakor di sini? Wah, ada salah satu judul tentang robot, I Am a Robot. Di Korea dikembangkan 16 robot di 40 sekolah dicoba. Bukan besok, bukan tidak mungkin Pak. Besok lusa kepala sekolah Bapak beli robot untuk menggantikan Bapak nanti. Bukan tidak mungkin. Dikirim dari Kemenak, robot-robot matematika, robot-robot bahasa untuk mengajar di kelas. Oh, bikin robotnya? Hebat. Luar biasa Pak itu. Tantangan kehidupan. Kita lihat guru yang tidak pernah tergantikan oleh robot. Ini Pak, gurunya harus begini, mengolah 4 hal dalam kehidupan anak kita. Mengolah pikir agar anaknya cerdas, kritis, kreatif, inovatif.
Mengolah hati agar anaknya beriman, bertakwa, jujur, amanah. Mengolah rasa agar ramah, saling menghargai, toleran. Mengolah raga agar bersih, sehat, disiplin. Jadi guru ini tidak pernah tergantikan oleh robot. Sudah kita begitu, Pak? Sudahkah kita mengajar dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan rasa kita? Raganya hadir di dalam kelas, semuanya harus hadir. Jangan raganya hadir tapi pikirannya di mana? Saya pernah nulis judulnya mengajarlah dengan hati. Sebab kalau mengajar dengan hati, sampainya ke hati. Sampainya ke hati. Beda kalau ngajar dengan mulut, sampainya ke telinga. Balik lagi mental. Bapak Ibu ada di mana ini? Di generasi yang mana? Paling bawah. Hah? Generasi apa itu? Lahir kan 2010. Oh, merasanya ibu paling muda, generasi Alpha. Tapi adanya di mana ibu? Gen X. Saya di Gen X, Pak. Saya Gen X. Ada milenial? Ada. Ada Gen Z? Baby boomer masih ada. Baby boomers ada. Gen Z ada? Lihat Pak, kalau yang terdekat saja dengan kita, milenial, ini mau ngajar Gen Alpha. Anak kita tuh Gen Alpha sekarang. Ya. Walaupun mungkin lahirnya 2008, 2007, tapi mereka sudah Gen Alpha. Gen Alpha ini anaknya milenial. Ngajar ke generasi Alpha, tentu harus tahu karakter generasi Alpha itu seperti apa. Karena kalau kita ngajar nggak tahu generasinya, generasi Alpha itu seperti bagaimana, ya kita merasa ngajarnya seperti ngajar dulu aja ke anak-anak yang dulu. Ya. Ini generasi Alpha ini anaknya milenial. Ini diperkirakan 2010 sampai dengan 2025. Diperkirakan. Kalau Renan Kasali, Profesor Renan Kasali, dia membaginya generasi Alpha dan Z itu disebutnya generasi stroberi. Dilihat dari jauh, manis, menarik, begitu. Pas dimakan, kecut, asam. Sama Pak, generasi ini kuat, hebat, luar biasa, tetapi rapuh. Ya, gagah, tangguh, tapi mudah menyerah. Ini generasi serat, kata Renan Kasali. Cirinya saya dapatkan dari beberapa informasi. Yang pertama, generasi terdidik dalam sejarah. Jadi kita berharap generasi ini adalah pengganti kita di Indonesia Emas 2045. Ya. Generasi terdidik dalam sejarah kita. Yang kedua, paham teknologi. Jadi mereka sangat mengerti betul tentang teknologi. Pembelajarannya personal. Makanya dalam kurikulum Merdeka nanti akan kita kenal asesmen diagnostik. Karena mereka punya gaya belajar. Pembelajaran terdiferensiasi. Karena harus berbeda-beda kita ngajar di kelas itu. Nanti kita kupas di dalam. Yang keempat, anak kita itu media sosial, interaksi yang paling dominan. Jadi mereka sehari-harinya bergaul dengan medsos. Jadi kalau guru di Man 22 kemudian memberikan tugas, Bapak sudah bikin tugas ya di TikTok, tonton TikTok Bapak. Ibu sudah bikin tugas ya di YouTube Ibu, tonton YouTube Ibu. Penjelasannya lengkap di sana. Tapi jangan lupa like and subscribe. Tidak apa-apa, mereka begini hidupnya. Jadi kalau kita masih ada guru yang salin halaman 78 sampai halaman 82. Sudah ketinggalan zaman sekali itu. Ya. Masa kecil yang berbeda. Mereka menghabiskan waktunya di dunia virtual, dunia maya. Kita dulu habiskan waktunya di jalanan, main layangan, gunduh. Mereka nggak kenal itu. Makanannya berbeda. Lihat saja. Sedangkan menurut agama kita, makanan itu menentukan perilaku.